Semoga Allah segera berikan pertolongan bagi mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kajian Quran 5T: tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir dan tadabbur. Ya. Kajian 5T ini kita berupaya menggabungkan 5 perkara yang mesti kita kuasai dalam Al-Quran dan menjadi target utama. Tahsin tajwid, targetnya adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, walaupun pelan-pelan, asal benar. Ya. Kedua, target kita, di samping kita membaca dengan baik sesuai dengan qawaid tajwid, kita bisa menghafal ayat-ayat yang kita baca tadi. Target kita adalah surat-surat pendek di juz 30. Di samping tahfidz menghafal, kita berusaha memahami apa yang kita baca dalam tafsir tersebut, berusaha memahami. Ya, jangan sampai ayat yang hari-hari kita baca, setiap sholat kita baca, bahkan dalam sholat 2 kali kita ulang lagi, apalagi Al-Fatihah. Setiap rakaat kita baca, jangan sampai kita tidak paham isinya, tidak mengerti kandungannya. Ya, berusaha untuk memahami setiap ayat yang kita baca melalui tafsir-tafsirnya. Setelah kita memahami melalui tafsirnya, maka kita berusaha mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini sampai tilawahnya berpahala, memahaminya berpahala. Al-Quran juga patut untuk ditadabburi, direnungkan makna-makna yang dikandunginya. Dari hasil tadabbur tersebut muncullah semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan Al-Quran. Jadi target ujungnya dari Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, kita hafal, kita tadabburi adalah kita mampu mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan inilah 5T. Ya, Mas Andro, 5T itu tadi yang saya jelaskan. Ya, kita terapkan kepada jamaah-jamaah di masjid, bapak, ibu-ibu, baik yang tua maupun yang masih muda. Maka 5T ini bagus. Jadi Al-Quran ini kita seyogyanya mempelajari 5 hal tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Dan tentang motivasi membaca Al-Quran, menyemangati hari ini semua tentang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan tidak lupa, mudah-mudahan tetap ingat dan tidak ada yang putus asa, tidak ada yang merasa sudah tua, atau tidak ada yang merasa minder. Ya, tidak ada. Karena dalam mempelajari Al-Quran itu sampai kita mati. Apapun ilmu agama kita pelajari, tidak ada waktu berhentinya atau waktu selesainya, tidak ada, sampai kita meninggal, sampai kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita mulai surat Al-Fatihah dan sudah kita bahas. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Fatihah. Diakhiri dengan waladhdallin, kemudian setelah waladhdallin kita membaca amin, sudah kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa melanjutkan surat pendek selanjutnya. Kita akan mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai seterusnya surat An-Naba. Targetnya juz 30 minimal. Bapak Ibu semuanya bisa hafal, bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, kemudian mampu memahami, mentadabburi plus mengamalkan kandungan yang ada di juz 30. Syukur-syukur nanti kita lanjut juz 29, juz 28, juz 27, 26, 5 juz terakhir, Masya Allah, kanggo sangu istilahnya, buat bekal kita
saat nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh bekal yang kita bawa. Insya Allah. Jadi mari kita mulai sama-sama dari Alhamdulillah, Bismillah, kemudian Al-Fatihah, Waladhdallin, kemudian Amin. Insya Allah. Siap, Bapak Ibu semua? Insya Allah. Mari sama-sama dari Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentang amin sudah saya sampaikan, bukan amin, bukan pula amin, bukan pula amin, bukan ya, tapi amin. Hanya dipanjangkan, minnya juga dipanjangkan. Apa artinya itu? Amin artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Surat Al-Fatihah saya akan membaca, coba ibu bapak koreksi jika saya salah. Setuju Pak? Jadi mohon fokus sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halo. Sudah benar atau belum tadi saya baca? Oh, belum tampak di sini. Oh, belum tampak. Oke. Berarti kan saya ulang lagi apa yang saya baca tadi. Mohon dikoreksi. Kalau benar, udah benar Ustaz. Kalau salah, mohon dibilang salah. Ulang lagi ya, barusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah atau betul? Salahnya mana Pak? Tadi 3 dari A'udzubillah, kemudian Bismillah, kemudian Alhamdulillah, saya baca sambung semua, betul? Hanya saja cara nyambungnya salah. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mau membacanya nyambung, artinya wasol, tidak wakof, tidak berhenti, maka harokat terakhirnya harus dibaca lengkap. Begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Coba dari Alhamdulillah, Bismillah dan Alhamdulillah kita baca nyambung semua. Berhenti di rabbil alamin. Saya praktekkan, silakan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekali lagi, saya enggak mau ikut. A'udzubillah, ya 1 2 3. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Yang mana Pak soalnya Pak? Apa betul? Tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu tidak benar. Ketika kita mau menyambungkan ayat 1 ke ayat 2, maka mi ini ketemu dengan alif lam sukun. Maka milhamdu alif lam ini alif ini dianggap tidak ada. Karena ini alif atau hamzah ini hamzah wasol namanya. Oke. Jadi kalau mau disambungkan ayat 1 dengan 2 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula Pak, ayat 2 ke ayat 3 ketika mau disambung bunyinya begini. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Ya. Kenapa susah bahas begituan? Kita makin punya makin bingung. Karena saya sering lihat Bapak Ibu ketika membaca dengan keadaan buru-buru itu disambung semua. Dan ketika nyambung itu salah nyambungnya. Makanya ini kan belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak napas. Berarti kalau enggak napas mereka yang mewasalkan nyambung. Kita udah sampaikan kalau nyambung atau wasal harokatnya dilengkapi, boleh cepat tapi oke. Turunkan tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kuat. Itu kalau mau satu nafas harus benar juga. Ya. Tapi kalau mau satu nafas nyambung terus tapi yang akhir ayat disukun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Macam-macam itu. Ada yang salat guru-guru cepat-cepat. Macam Fatihah begini tadi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini macam mana? Ustaz boleh nggak disambungkan semuanya? Boleh. Tapi yang lebih baik Pak Ustaz, yang lebih baik setiap akhir ayat monggo diwakafkan berhenti mawar. Itu lebih baik. Ya. Kalau mewakafkan, berarti huruf yang terakhir kita sukun. Nah, padahal ini huruf terakhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Huruf terakhirnya mi. Tapi kalau kita mau berhenti wakaf, berarti mi-nya kita hilangkan jadi am saja sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula ayat kedua, huruf terakhirnya na. Tapi kalau kita wakaf sukun, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sukun. Demikian pula mi, ni, no, ma, ya, na, semuanya berharokat. Ketika huruf terakhir masih berharokat, kemudian kita mau berhenti atau wakaf di huruf tersebut, maka huruf tersebut harus disukunkan. Kalau sudah sukun, wes, kalau usah disukunkan lagi. Tapi kalau belum sukun, maka disukunkan. Itu kalau wakaf. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau wakaf, artinya Bapak Ibu mau wasol, berarti hurufnya, harokatnya dilengkapi sebagaimana dia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pesan saya kalau ngaji, nggak usah buru-buru. Pak Ustaz saya sudah hafal, lancar sekali. Selancar apapun nggak usah buru-buru. Apalagi kalau buru-buru banyak
dimerdukan, apalagi dimerdukan, masya Allah. Quran ini indah, kalau dibaca dengan suara yang indah makin indah lagi, gitu, masya Allah. Ya, lanjut, salah atau benar? Salah atau benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Halo. Ada yang enggak benar? Yang mana tadi yang benar? Yang mana? Ada yang kepanjangan ya? Nah. Yang mana tadi yang kepanjangan? Lillahi dua harokat saja. Ar-Rahmani ma dua harokat saja. Jangan dilanjutkan. Ada yang karena pengen perbagus suaranya, pengen membuat mendengar terkagum-kagum, akhirnya dilakukan bacaannya yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekkan, atau yang panjangnya dua dilebihin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Enak tapi kalau salah ya beli kalau saya ya, jangan enaknya dulu, benar dulu. Yang penting benar. Kalau benar sudah pasti enak, apalagi ditambah suaranya bagus. Oke, jadi tadi ada yang salah saya baca, panjangnya dipanjangin, padahal nggak berhak panjang seperti itu. Ya, saya praktek lagi Bapak, tolong dibetulkan. Maliki yaumiddin. Mana yang salah? Maliki yaumiddin. Yang salah yang mana? Din. Di sini din paling pendek dua. Maliki yaumiddin paling pendek. Kalau kurang dari dua, Maliki yaumiddin mana ada di panjangnya? Ada. Maka salah. Masya Allah. Maliki yaumiddin boleh dua, boleh empat, boleh enam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang salah? K-nya yang salah. Kenapa tadi saya salah? Dipanjangin K-nya. Padahal K di sini tidak panjang. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dikoreksi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya kenapa? Kurang panjang Ustaz. Ya-nya itu panjang dua, setelah ditekan ya-nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ibu bapak, ihdinas, hamzahnya kasroh. Ihdinas, semuanya sudah hafal karena ini baca ihdina. Tapi ketika ibu bapak menyambungkan antara ayat 5 ke ihdina, maka hamzah ini dianggap tidak ada. Langsung hak sukun nu di sini ketemu hak sukun, bunyinya wa iyyaka nasta'inu. Wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Ini kalau mau diwasolkan antara ayat 5 ke ayat 6. Tidak boleh ketika kita wasol kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Betul. Ustaz bingung, Ustaz. Ya udah, kalau bingung
Tanda kalau Bapak Ibu membacanya berhenti atau wakaf, sukunkan huruf terakhir, nasta'in, sukunkan huruf terakhir, kemudian nafas, nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, begitu. Kalau sudah disukunkan nasta'in, tapi kok nggak nafas, langsung lanjut ihdinas, itu bukan wakaf namanya, itu namanya fathah. Dan di sini tidak ada hukum fathah. Ya. Untuk menandakan bahwa Bapak Ibu wakaf, sukunkan huruf terakhir, kemudian bernafas setelahnya. Sampai sini paham Pak Bu? Tentang saya berburu. Untuk apa Pak Bu baca Quran berburu? Supaya dia cepat selesai satu juz dalam 10 menit. Bukan saya targetnya 30 juz dalam 1 minggu Ustaz. Ya, tuh kita ingin mengejar target kuantitas, tapi yang kita kejar target kualitas. Setuju atau tidak? Apa gunanya kita membaca dua-duanya tapi salah-salah semua? Ya kan? Apa gunanya 30 juz kita katakan 1 minggu tapi ngapur semua? 1 hari 1 juz, 30 juz dalam 1 bulan. Kita baca tartil, khusyuk, tadabbur lebih baik. Ya, al-ma'niru bil Quran, orang yang baca Al-Quran dengan mahir, ma'as-safaratil kiramil bararah, yang akan dibersamai atau dibersamakan dengan safaratil kiramil bararah. Masya Allah. Tapi kalau masih salah-salah, apalagi salahnya menyengaja gara-gara buru-buru, maka ini dosa. Kita tahu bahwa bacaan itu salah, tapi sengaja kita baca dengan salah dalam keadaan kita sadar dan kita tahu itu salah, maka kita dosa. Ya. Falam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Artinya dia bisa tajwid, bisa membaca dengan benar, ngerti, paham, tapi sengaja membacanya dengan salah, maka dia berdosa. Tapi kalau nggak sengaja salah, kalau bacaannya masih dalam tahap belajar, itu tidak berdosa. Ya, alhamdulillah. Ya. Kenapa saya ulang lagi ini? Karena saya sering melihat Bapak Ibu semua dimanapun saya. Ketika membaca itu, antara ayat 1 dengan ayat yang kedua, dia syukurkan, dia berusaha wakaf tapi nggak nafas, buru-buru motornya, ingin mengejar target, ya, ingin mengejar target, maka jangan, ya, maka jangan, oke, seperti itu. Jadi khusus untuk ayat 1 ke ayat 2, ketika mau dibaca wasal, Bismillahirrahmanirrahim, hamdu. Oke. Ayat 2 ke ayat 3, ketika mau dibaca wasal, Rabbil alamin ar-rahman. Oke. Kemudian ayat 5 ke ayat 6, ketika mau dibaca wasal, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian catatan yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, alaihim. Kita kemarin sudah sampaikan di dalam Al-Quran hanya ada A, I, U, tidak ada E, tidak ada O. Riwayat kita Hafiz ada E hanya dalam satu kata, Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Majriha satu kata saja dalam riwayat Hafiz. Ya. Tidak ada E, tidak ada E, tidak ada O, tidak ada O, tidak ada. Adanya A, I, U. Alaihim, tidak ada alaihim. Ghairil, bukan ghairil. Paham Pak Bu? Ya.
Maliki yaumiddin sampai i tetap i, jangan belok. Nggak sadar ada kita betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Adanya Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan min. Ya. Harap pelan-pelan. Ustaz, saya sudah berusaha tapi masih menyeleweng aja. Kalau sudah berusaha tapi tidak sengaja menyeleweng, insyaallah tidak masalah. Tapi kalau sengaja ngeledek, ya kan? Ngeledek. Udah tahu ini bacanya sengaja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini parah ini. Tak boleh ngeledek. Kalau daerah yang nyebutin main sama main. Itu kalau memang dia nggak bisa, kalau memang dia nggak bisa, nggak ada masalah. Bisanya enggak. Ya. Yang kedua, kalau bisanya nggak bisa, kemudian dia nggak mau belajar untuk membetulkan menjadi ini yang problem. Oke. Ya. Sudah belajar Ustaz, tapi tetap aja nggak bisa, bisanya enggak ada masalah. Allah tidak mau membebani hambanya sesuatu yang dia tidak mampu. Oke, problemnya itu. Tapi kalau dia bisa sengaja membaca dengan bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa tapi dia sengaja dengan nasta'in. Kalau saya dulu baca ingin gitu, maka ini problem. Kalau terus-terusan apalagi sambil ngecek dosa. Ya, dosa. Dalam pernah ditanyakan masalah itu, orang yang bilang ayat itu nggak bisa, tapi dia jajan lagunya katakan proses seperti itu. betul. Alhamdulillah sekarang sudah banyak guru-guru yang bacanya benar, ya kan? Insya Allah. Jadi tidak boleh kita serta-merta mengatakan dosa, astagfirullah, dosa. Ya, kita cek dulu keadaan dia. Kalau memang dia nggak bisa bisanya ingin, nggak ada. Karena mau izin gini, barangkali enggak. Jadi gurunya tuh menyadari kalau bilang itu susah. Terus supaya gampang, sehingga jadi permanen. Betul. Mungkin di antara faktornya seperti itu, ya kan? Ini bedanya Al-Quran, karena Al-Quran ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain sedikit salah, oke, ada masalah. Yang penting orangnya paham. Tapi kalau Al-Quran ini begitu dari Rasulullah, begitu dari Jibril, begitu ada salah. Ya, maka intinya adalah tetap kita berusaha membaca dengan benar. Ya. Kalau masih tidak benar pada berusaha total, ya tidak ada masalah. Kalau Allah tidak membebani kita hal-hal yang tidak kita mampu, insyaallah. Maliki manya. Di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Adanya Maliki manya pendek. Malik di sini ya Malik di sono. Malik di sini siapa? Allah. Malik yaumiddin, yang merajai hari berbangkit. Allah. Malikin nas, yang merajai manusia, rajanya manusia, Tuhannya. Maknanya sama, yang merajai, yang memiliki, yang menjadi raja. Oke. Untuk riwayat Hafiz yang kita baca Qur'annya sekarang, dalam surat Al-Fatihah Malik dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Dalam surat An-Nas dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Walaupun ada riwayat lain selain Hafiz, Maliki di sini dibaca pendek. Tapi kita ikut Qur'annya Imam Hafiz daripada Imam Asim, maka tidak boleh kita pendekkan Maliki dalam surat Al-Fatihah di sini. Harus dibaca panjang. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Maliki ada yang membaca pendek, berarti dia membaca Quran riwayat lain. Contoh saya baca begini, mungkin Bapak Ibu baru dengar nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga yang membaca begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namanya varian bacaan Al-Quran. Varian bacaan Al-Quran, riwayat yang lain selain yang kita baca. Tidak wajib bagi kita untuk tahu itu dari semua. Ya, cukup kita fokus sementara ini, fokus pada satu bacaan, satu riwayat. Termasuk kalimat Maliki Yaumiddin. Ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin. Tapi untuk bacaan kita, Quran kita, kita bacakan. Ustaz, yang tadi benar juga Ustaz, dibaca pendek. Benar. Termasuk yang membaca alaihum, benar. Karena punya riwayat lain sampai pada Rasulullah juga. Berarti saya Ustaz. Nanti kalau saya baca sendiri saya baca alaihum ghairil maghdubi alaihim. Tidak boleh. Harus ngaji punya guru, punya sanad. Sanad Bapak Ibu semua sekarang dari Ustaz Imam ngajarinya yang tadi di cara yang pertama. Karena Quran tertulis sekatnya sendiri. Ya, untuk lagi. Ada yang lain Pak? Berapa menit lagi mungkin azannya? Ada yang baca iya dipendekkan, iya kak. Nah itu kadang memang karena bacaan belum lancar sehingga seakan-akan dia berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena seperti yang sudah sebut-sebutkan itu Mas. Nah, saran saya ada masalah itu, tapi jangan dipanjangkan. Iya, kan pendeknya kas saja. Harusnya nggak bagus. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu masih oke, nggak ada masalah. Kayaknya jangan dipanjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu kan sudah memanjangkan ya. Nah, kalau itu salah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum lancar bacaannya, kadang untuk menginjak kata setelahnya itu aja harus membutuhkan tenaga yang ini gitu. Bagi para pemula yang baru belajar atau baru, Masya Allah, kita nggak memisahkan orang dan kita nggak menyalahkan orang, ya kan? Kita bimbing terus. Termasuk saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah sampai lulus. Ya, alhamdulillah. Paham. Enggak ada masalah. Saya kan juga dia tak sengaja. Ya kan, betul. Enggak ada masalah. Ya, nah, makanya di sini perlu bimbingan. Ya, perlu bimbingan. Ada lagi Pak? Ada lagi Bapak Ibu? Berapa menit lagi azan Isya Pak? Jika yang setelah ini baca ini ada progresi Oh, kalau di dalam sholat setelah waladdallin maka hanya amin setelahnya ya. Kalau di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat silakan berdoa. Itu kan doa Rabbikfirli, ya Allah ampunilah saya wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Doa kan. Jadi kan ini surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan Islam, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan orang, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau berkahi dan yang sesat. Amin, ya Allah kabulkanlah. Nah, itu kan doa kan isinya ya. Ternyata Bapak Ibu mau menambah doa lagi. Doa apapun ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan rezekiku, ampunkan kedua orang tuaku. Ya, kenapa? Surat Al-Fatihah
Al-Fatihah ini Pak, ada hadis yang luar biasa. Surat Al-Fatihah ini di antara penyebab dikabulkan doa. Surat Al-Fatihah. Makanya tidak jarang kita melihat orang ketika berdoa apapun pasti menyertakan surat Al-Fatihah. Bapak Ibu tidak punya doa yang dihafal, pakai Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, silakan memohon apapun yang Bapak Ibu mau. Pernah saya ceritakan dengan di sini. Ada salah satu kepala desa, kepala kampung di zaman Nabi digigit ular, tidak sembuh-sembuh. Tabung yang hebat itu tidak bisa menyembuhkan. Tiba-tiba ada sahabat dimintai tolong. Kemudian sahabat tersebut datang ke kepala kampung tersebut. Apa yang laku? Bacain surat Al-Fatihah. Dengan niat apa? Niat menyembuhkan sakitnya kepala kampung. Setelah dibacain, terus angin hilang orangnya, waras seger puasa, sehat seperti tidak sakit sama sekali. Surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada masalah. Namanya ruqyah. Namanya apa? Ruqyah. Ruqyah itu metode pengobatan dengan menggunakan ayat Al-Quran. Di antara ayat yang paling ampuh adalah surat Al-Fatihah. Makanya di antara nama surat Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, penyembuh. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan surat Al-Fatihah ini tidak hanya menyembuhkan batin kita, tapi juga menyembuhkan lahir batin disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit di kepala kita, ada yang sakit anak kita panas, ada yang sakit tetangga kita tidak jelas kayak kesurupan. Ibu, bapak nggak punya doa lain selain Al-Fatihah, pakai Al-Fatihah. 3 kali Al-Fatihah, 7 kali Al-Fatihah. Ya, kadang kalau orang yang sering ngaji ini pulang-pulang di kampung biasanya minta doa, orang kampung minta doa. Bingung kan Bapak Ibu? Biasanya minta doa ke kiai, ya, bacakan Al-Fatihah dengan ikhlas, dengan tulus, dengan khusyuk, dengan tadabbur. Setelah membaca, tiupkan di atas air, minumkan ke orang yang membutuhkan tadi. Bismillah, dengan izin Allah, disembuhkan. Ya, disembuhkan. Itu tidak ada masalah. Itu di antara doa-doa. Ya, Masya Allah. Ini hebatnya Al-Fatihah, hebatnya surat Al-Fatihah. Ya, sebetulnya saya mau menyampaikan tadabbur tentang Al-Fatihah di sini, tapi waktunya singkat. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan nanti surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas satu paket dengan Al-Fatihah. Fungsi kegunaannya, ya, sampai kita belajar tafsir, tajwid, tahfidz. Saya yakin sudah pada hafal, tahfidznya sudah pada hafal, tapi kemudian tajwidnya kita perbaiki lagi, kemudian tafsir dan tadabburnya mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, jazakumullahu khairan wa minkum.